Oke guys, kali ini kita akan mengomentar berita ya, akan bahas tentang pendapat dari pengamat BUMN mengenai hutang dari kereta cepat yang semakin besar. Sedangkan dari Menteri Keuangan yang tidak ingin untuk membayarkan hutang tersebut gitu, karena itu sangat besar ya, sampai ratusan triliun. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kita masuk dalam segmen Kompas Bisnis, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS menggunakan APBN. Purbaya bilang tanggung jawab pembayaran ada di Danantara Indonesia. Tuh kan. Jadi saya lempar-lemparan tuh antara Danantara sama Polemik utang kereta pemerintah. cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus bergulir. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak membayar utang WUS dengan menggunakan APBN. Purbaya menambahkan tanggung jawab pembayaran utang ada di Danantara Indonesia karena seluruh dividen masuk ke Danantara. Seharusnya ini mampu untuk membayar utang tersebut. Dapat pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Belum dikasih seperti Oh, mereka ngotot aja. Sampaikan kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini kan nggak sempat kan untuk buat proyek ke depan, akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan minim lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria mengajukan 2 skema penyelesaian utang proyek kereta cepat WUS. 2 skema itu diantaranya dengan menyuntikkan dana kepada PT KAI atau menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah. Sudah rapat dengan Kementerian Perhubungan, menawarkan beberapa opsi yang kita harapkan nanti menjadi solusi terbaik bagi industri kereta api kita ke depan. Salah satu opsi tentu saja adalah bagaimana kemudian kita menambahkan equity kita, ya, sehingga ini kan loan-nya yang teman-teman juga tentu tahu ya, bahwa ini utang pembangunannya cukup besar. Nah ini apakah kita menambah equity sehingga kemudian perusahaan ini menjadi self-sustain? Karena secara operasional mereka kan sudah cukup ya, dari EBITDA-nya sudah positif ya perusahaan ini, sehingga hanya equity-nya waktu itu kekecilan kita menempatkannya. Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama, atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS dibangun dengan nilai total investasi 7,2 miliar dolar Amerika Serikat atau dengan kurs rupiah 16.500 rupiah setara 118,8 triliun rupiah. Dari total investasi tersebut, 75% didapat dari pinjaman China Development Bank dan sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham. Meski 2 tahun beroperasi, WUS terus jadi beban keuangan. Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2025 yang dirilis resmi PT KAI, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI mencatat kerugian hingga 4,2 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. Hingga paruh pertama 2025, PSBI kembali menanggung rugi 1,6 triliun rupiah. Proyek kereta cepat atau WUS resmi beroperasi di tahun 2023 oleh Presiden Joko Widodo kala itu. Jokowi menegaskan proyek WUS sama sekali tidak akan menggunakan APBN. Vicky Kuen, Tim Liputan, Kompas TV. Jadi rencana awal dari kereta WUS ini itu tidak menggunakan APBN, tapi gara-gara tadi ya utangnya makin besar, si Danantara minta APBN itu supaya untuk menutupi hutang tadi gitu kan. Ya, jadi udah mulai melenceng dari tujuan awal pembangunan kereta cepat ini. Yang awalnya nggak mau pakai APBN, tapi sekarang karena udah makin berat ingin pakai APBN untuk menutupi utang tadi gitu kan. Meski 2 tahun beroperasi sejak tahun 2023, kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS terus merugi dan menjadi beban keuangan. Berdasarkan catatan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC, WUS mencatat kerugian triliunan sejak beroperasi. Lantas bagaimana membereskan utang ini? Kami akan tanya langsung kepada pengamat BUMN sekaligus Direktur Next Indonesia, Heri Gunawan yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mas Bri. Ya, sehat ya Pak ya? Sehat. Yang lagi nggak sehat mungkin WUS ini Pak. Ya, Utangnya luar biasa. Tapi kita ngomongin soal WUS ini. Ini kan yang punya saham paling besar di WUS ini kan KAI. Ya. Otomatis kan beban paling besar juga ada di KAI gitu ya. Waktu itu sempat restrukturisasi utang sempat dibahas di DPR juga. Tapi sebenarnya yang paling make sense restrukturisasi utang di WUS ini seperti apa dan bahasnya antara siapa dan siapa nih Pak? Ya. Persoalannya kan gini, ini yang menandatangani utang itu kan KAI yang menandatangani utang kepada Bank Cina. Nah, utangnya KAI ini yang tahun 2023 itu kan sudah disetujui oleh DPR untuk dijamin oleh APBN. Nah, tapi bukan APBN sesungguhnya yang menjamin dan bukan pemerintah, itu dikuasakan kepada PII. Itu ada BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Jadi penjamin PII itu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Nah, dialah yang menjamin pinjaman KAI untuk merealisasikan proyek KCIC ini, WUS ini, yang kemudian dia tanda tangan pinjaman dari Bank Cina itu. Nah, ya sekarang semuanya sudah selesai kan, sudah beroperasi, tinggal persoalannya kan beroperasinya masih berdarah-darah gitu ya. Jadi terakhir kita lihat Pak Doni kelihatannya mau menyerahkan persoalan WUS ini ke Menteri Keuangan. Dan Menteri Keuangan itu sudah menolak, kayaknya memang benar juga ditolak. Karena kan gini, dia harus tahu juga posisinya bahwa KCIC itu kan perusahaan patungan Indonesia dengan Cina, PSBI itu di situ kan, pilar strategi BUMN Indonesia. Nah, pilar strategi BUMN Indonesia ini di atasnya kan ada KAI yang 58% mayoritas. Yang BUMN itu adalah KAI. PSBI bukan BUMN, KCIC bukan BUMN.
Karena BUMN itu ketentuannya adalah kepemilikan saham langsung dari pemerintah atau saham istimewa pemerintah di dalam bentuk saham berwarna gitu. Nah, ini makanya kalau APBN yang harus menanggung, pertanyaannya, kok APBN ngasih duit ke swasta buat apa gitu kan? Itu nggak rasional maksud saya gitu. Nah, Ya, jadi bukan programnya pemerintah gitu ya, itu antara gabungan tadi ya sama swasta. Itu kenapa pemerintah yang harus ketempuan gitu masalah hutang ini, kok tiba-tiba dibayar sama negara padahal ini kan urusan swasta gitu. Jadi pertanyaan kenapa ke situ arahnya. nggak punya duit. Nah itu memang sekarang, itu memang persoalannya juga, ini sekarang yang jadi masalah itu sudah menyeret keuangan KAI yang cukup besar karena kerugian-kerugiannya. Bayangin aja, KAI itu harus menyediakan sinking fund. Itu sinking fund itu dana yang dibatasi penggunaannya. Jadi kalau itu 1,7 triliun tahun 2025 itu 2025 itu ditaruh 1,7 triliun untuk kereta cepat. Jadi ini ada dan udah dialokasikan ya, dia udah tahu nanti akan digunakan untuk apa ya, untuk kereta cepat itu 1,7 triliun. Nah, akhirnya setiap tahun masa KAI itu akan tergerogoti gitu. Nanti lama-lama yang terimbas itu layanan publik yang sudah baik seperti KRL segala macam kayak gitu. Oke, jadi kemudian jangan sampai kereta ini harus yang nanggung KAI, KRL tadi kereta-kereta lainnya terlibat. Tapi yang menjadi pertanyaan saya juga Pak Heri. Jadi kalau misalnya yang satu ini tuh jadi berat gitu ya, yang lainnya mungkin bisa terpengaruhi karena dananya tuh kesedot sama kereta cepat ini. Gitu ya. Jadi kayak pemberat itu yang harusnya yang lain udah lancar, tapi gara-gara satu masalah, yang satu masalah ini mempengaruhi masalah yang lainnya gitu. Jadi kereta-kereta lain yang udah bagus mungkin bisa terpengaruhi juga. Gitu ya. Jadi itu ekonomi seperti itu ya. Jadi untuk nambah satu, yang lainnya bisa terlantarkan gitu. Masalahnya seperti itu. Antara pemerintah Indonesia dan Cina perlu nggak dilakukan untuk bisa misalnya ngomongin soal utang ini pakai kompensasi misalnya dengan utang misalnya? Ya, bisa. Sekarang gini, kan kita petakan masalahnya itu ada dua. Masalah di di kereta cepat ini. Pertama, dia kasnya itu bermasalah karena operasionalnya itu tidak mencapai target. Kalau kita lihat di laporan tahunan kereta api Indonesia, di situ ada berapa sih volume penumpang itu sepanjang tahun 2024 dari kereta cepat Jakarta Bandung itu dalam satu tahun sekitar 6.050.000 orang. Itu rata-rata sekitar 16.500 orang per hari. Nah kira-kira gitu. Ini masih berdarah-darah, harus dipenuhi. Ini yang jangka pendek. Ini jangka panjang itu terkait dengan utang yang harus dibayar. Yang ada bunganya yang 3%, ada bunganya yang 2% kan gitu. Nah, jadi kayak semakin banyak orang yang menggunakan transportasinya, maka semakin murah jadinya. Karena kan masukannya semakin banyak, sehingga masukan yang banyak ini bisa membayar hutang tadi. Yang jadi masalah adalah ketika si kereta ini tuh yang gunain tuh sedikit gitu, tidak mencapai target yang telah ditentukan. Nah, ketika targetnya nggak bisa tercapai nih, pemasukannya kurang kan. Nah, ketika pemasukannya kurang ya jadinya rugi gitu ya, bukannya bisa ngebayar hutang tapi malah kalah sama bunganya. Jadi bunganya itu lebih besar daripada pemasukannya, sehingga bukan utangnya itu berkurang tapi malah bertambah ya setiap tahun gara-gara bunga tersebut ya. Jadi lubangnya tuh nggak cukup gitu ya, nggak cukup ketika mau ditutup, bukannya makin ketutup tapi makin membesar lagi lubangnya gara-gara bunga tadi ya. Ini yang bisa dengan negosiasi pemerintah, G2G adalah ini. Jadi artinya sebenarnya G2G itu bukan yang Menteri Keuangan datang, bukannya Presiden datang, bukan. Tapi Danantara kan pemerintah. Jadi Badan Pengelola Investasi Danantara itu adalah badan publik. Mereka yang bisa, karena sekarang semua BUMN ada di bawah mereka yang punya inisiatif menegosiasi sana dengan Menteri Keuangan Cina misalnya segala macam. Ya kalau memang diperlukan misalnya menurunkan tadi suku bunganya yang diturunkan. Suku bunga diturunkan, jangka waktunya yang dari 30 tahun mungkin dibuat 40 tahun atau dibuat 50 tahun. Atau kalau memang terlalu sulit, karena memang harus basisnya itu adalah kemampuan KCIC untuk membayar. Misalnya kalau terlalu panjang, nah karena kemampuan bayar menjadi karena sangat lemah, kan bisa saja ya dinegosiasikan soal kompensasi. Ya. Itu soal gitu bisa lah, orang sama-sama plat merah kok. Oke, tinggal Danantara di sini ya, kuncinya di Danantara. Kuncinya di Danantara itu. Selain negosiasi juga, ini kan ada juga opsi yang dibilang bahwa bisa pakai dividennya Danantara gitu ya. Pak Menkeu bilang ini kan ada 80 triliun di dana yang seharusnya biasanya ke Kemenkeu, kemudian lepas nih sekarang gitu kan. Nah, kalau misalnya bisa diselesaikan lewat dividen ini, bukankah ini jadi quick win nih Pak untuk semuanya gitu ya, dan nggak ganggu Danantara sebenarnya? Ya nggak susah kalau pakai dividen kan gini. Danantara itu hadir, kalau menurut saya ya, Danantara itu hadir. Satu, dia harus mengkonsolidasikan BUMN. Yang kedua, secara ekspansif dia harus menggandakan kemampuan kita untuk meningkatkan investasi. Nah, ini ada dua hal yang harus dilaksanakan oleh Danantara secara bersamaan ya. Nah, kalau di sini dilakukan kebutuhan modalnya untuk yang ini terlalu besar. Gitu ya. Sekarang gini, katakanlah kasarnya gini ya, berapa sih utangmu? 40 triliun. Ya. Ditutup nih sama dividen yang diperoleh Danantara. Tapi besok-besok rugi kan beroperasinya. Yang ditombokin lagi. Nah, kan nggak bisa begitu penyelesaiannya. Jadi itu menurut saya sih joknya Menteri Purbaya aja tuh. Udah pakai aja tuh dividen Danantara gitu kan. Nah, maksudnya pakai dividen Danantara itu kan. Jadi kayak percuma kalau misalnya nggak ada tadi ya perubahan dari bisnisnya. Kalau bisnisnya tetap rugi maupun ditambal sekalipun, nanti besok ataupun di kemudian hari itu akan rugi kembali. Jadi buat apa diurusin masalah hutangnya kalau misalnya masalah yang lebih pentingnya itu belum terselesaikan dengan baik. Mungkin masalah manajemennya, mungkin masalah penumpangnya itu harus diatasi dulu supaya kalau udah untung gitu kan, berarti secara
tahun depannya, maksudnya apa ya, di kemudian hari itu juga bisa mendapatkan keuntungan. Tapi kalau misalnya sekarang aja udah rugi, kok ke depan terus rugi, nanti kan terus bertambah gitu ya. Bukannya untung karena ini bisnis ya, malah makin rugi gitu. Jadi mungkin harus ada penyelesaian dari masalah manajemen juga ya. Soalnya dia membangun ekosistem. Membangun ekosistem misalnya gini ya. Ya ini salah satu opsi aja tentu dan antara sudah punya analisisnya. Kenapa tidak dilakukan misalnya orang kalau dari Bandung pengen ke Soekarno Hatta, dia cukup dengan beli 1 tiket bus. Oke. Mungkin nggak? Menurut saya mungkin. Misalnya dari Halim, kemudian dia melakukan aliansi strategis dengan LRT, kemudian dia melakukan kemudian dengan kereta bandara. Kan semuanya plat merah nih. Ya. Sangat mungkin itu salah satu opsi gitu ya. Mungkin itu sangat mungkin dilakukan sehingga ada kenyamanan gitu. Nah, karena gini, masalahnya kan kereta cepat ini kan kalau hanya mampu menembus 20.000 per hari, artinya semakin banyak pengunjungnya, itu kan ketika liburan. Oke, Jadi betul. kereta cepat ini jadi wahana liburan. Ini kan musiman, itu nggak bisa diandalkan gitu. Oke. Nah, ini jadi bukan untuk semata-mata buat nambah langsung, tapi itu dibangun ekosistemnya biar bisa sustain gitu ya. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan, Pak Heri, ini kan WUS selalu Jadi kalau misalnya tadi ekosistemnya terbangun, orang sering make nih, targetnya tercapai penumpangnya, sehingga pemasukannya itu bisa menutupi hutangnya, sehingga bisa mandiri gitu. Kalau udah bisa mandiri, berarti nggak perlu tuh pemerintah ngebayarin ataupun masalah lainnya untuk ngurusin hutang ini, karena kan setiap tahun dia bisa memenuhi targetnya. Itu kalau misalnya untuk pemasukan aja masih kurang gitu daripada bunganya, gimana mau nutup hutangnya gitu, sedangkan bunganya lebih tinggi daripada pemasukan. targetnya ada 30.000 penumpang gitu ya. Realisasinya ternyata kurang lebih ya cuma setengah dan pas hari-hari libur saja gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan, belum kemudian kenapa stabil proyek-proyek di berarti ya. Indonesia itu seringkali kayak gini Pak, mismatch gitu antara yang di lapangan dengan perencanaannya. Nah, seperti apa kalau Anda melihatnya? Ini persoalannya gini, pada proyek itu yang nilainya yang nilainya sangat politis gitu ya, yang politis hanya untuk gimmick ya. Tapi sebenarnya nilai urgensinya rendah. Nah, menurut saya ya ini kereta cepat ini. Urgensinya nggak besar. Masyarakat nggak belum begitu perlu dengan kereta cepat. Tapi bahwa barang ini bagus, iya. Keretanya bagus maksud saya. Tapi bahwa proyeknya bagus, menurut saya tidak. Kenapa? Karena ongkos investasinya terlalu mahal. Bayangin aja, ongkos investasinya katakanlah sampai hampir 100 triliun. Tapi ini kereta cepat ini sekarang mau diposisikan itu kelas menengah ke bawah. Makanya tiketnya diskon 250.000. Nah, kalau dia ingin masif, kalau misalkan mass rapid gitu ya, dia pengen masif, itu kan artinya tiketnya nggak boleh mahal. Tapi kalau dia pengen eksklusif, maka tiketnya mahal. Kalau mahal, ini berarti dia tidak inklusif. Jadi dia eksklusif sehingga penumpangnya itu tidak elastis terhadap harga. Mau dinaikin harga nggak ada masalah, tapi dia dapat eksklusif gitu ya. Nah, ini kan serba tanggung nih. Nah, Jadi masalah ya, kalau misalnya mau dikasih murah, nanti pendapatannya masukannya sedikit gitu, pemasukannya sedikit ya, tapi yang menggunakan bisa banyak orang. Sedangkan kalau misalnya pakai yang mahal gitu harganya, hanya orang yang sedikit orang saja gitu yang bisa menggunakan fasilitas tersebut. Kalau sedikit orang yang menggunakan, pendapatannya turun juga gitu kan. Jadi benar tanggung mau ngasih harga murah untuk orang banyak atau harga mahal untuk orang yang lebih sedikit gitu ya. Jadi itu ya keputusan strategis bisnis tuh gimana gitu. Kalau misalnya kayak di pesawat tuh ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis gitu kan, dipisahkan tuh beda kelasnya. Yang kelas bisnis bisa dapat harga lebih mahal dibandingkan kelas yang ekonomi. Itu kan misalnya kayak gitu. Jadi ada mungkin apa ya, klasifikasi harga juga gitu untuk masalah kereta ini untuk mengkompensasi biaya dari operasional keretanya gitu ya. Mungkin harus ada apa ya, pemikiran lagi untuk bisnisnya gitu supaya kereta ini tuh nggak rugi gitu kan. jika dihitung, ini sebenarnya tidak masuk skala ekonomi untuk nilai investasi yang begitu besar. Nah, cuman dipaksakan. Makanya waktu itu kan ada tragedi. Tragedinya adalah Menteri Perhubungan itu tidak mau datang groundbreaking. Sampai akhirnya dipecah. Nah, ini dia yang kemudian selain mismatch antara nilai investasi yang besar dan juga nilai ekonominya, ada juga di tenor utangnya dan juga sifat proyek yang jangka panjang ini nggak mismatch gitu. Anda melihatnya juga seperti apa? Ya, sekarang gini, persoalannya ini kemampuan perusahaan itu untuk mengelola pendapatan gitu ya, itu tidak mampu memenuhi skala minimum kewajibannya. Itu kan persoalan gitu ya. Nah, sehingga perusahaan ini beroperasi secara merah terus. Nah, inilah maksud saya ada mismatch. Dia menghitung pendapatannya cuma satu, tapi dia ngambil pinjaman dengan kewajiban di periode yang sama itu harus membayar 1,5. Kan 0,5-nya mesti nombok. Mesti kan dia menghitung kalau dia punya pendapatan 100, maka kemampuan saya membayar itu ada 20. Dan maka ketika dinegosiasi utang, maka saya mampu membayar 20. Oke, kalau 20 itu berapa tahun nih? Nah, kalau gitu ini berapa bunganya? Nah, itu harus dilakukan, tapi kelihatannya proyek ini tergesa-gesa. Nah, karena tergesa-gesa pula lah, maka ada pembengkakan biaya yang dari 80 menjadi 116 triliun. Itu hitungan dari awal nih berarti yang nggak match ini ya Pak ya. Oke. Tapi kemudian ada Jadi penghitungan awal itu sangat penting ya, supaya tadi ya nggak ada kesalahan seperti tadi. Pemasukannya berapa, tapi hutangnya sangat besar dan bunganya juga ikutan besar. Bukannya
tadi ya pendapatan itu bisa menutup hutangnya, tapi bunga dari hutang tersebut itu lebih besar daripada pemasukan, daripada pembayaran, sehingga terus rugi. Kalau misalnya dibayar pakai pemasukannya nggak cukup, bukannya hutangnya berkurang tapi malah makin bertambah dari bunga tersebut. Ya jadi bukannya berkurang hutangnya malah makin nambah gara-gara bunganya gitu. Wah, Yang lain adalah ya udah asetnya dan asetnya WUS ini diambil pemerintah gitu ya. Nah ini apakah nanti bakal jadi masalah gitu? Karena kan aset bermasalah. Jangan jauh dulu Pak. Pak Heri, kita akan kembali saudara setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Bahas terkait dengan Heri Gunawan, pengamat BUMN yang juga Direktur Next Indonesia. Oke Pak Heri, kita lanjutkan kembali tadi yang terkait dengan salah satu solusi yang ditawarkan gitu. Ini ada pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Adi Satria Suryo Sulistyo, bilang bahwa salah satu opsi yang bisa diambil adalah ya mengambil alih WUS menjadi salah satu aset negara gitu. Nah ini kalau misalnya kita lihat, bukankah ini justru malah menambah beban negara gitu? Karena ini kan aset bermasalah gitu si WUS ini. Ya menurut saya gini loh Pak, kita ya jangan main potong kompas asal-asalan kayak gitu-gitu. Jadi gini, sekarang kalau kita ngomongin soal keterlibatan pemerintah terhadap WUS, yang perlu kita tanya dulu satu nih, keterlibatannya di bidang apa? Misalnya satu, ini WUS ini pengen bangun katakannya stasiun baru, misalkan dia membutuhkan, yang diajukan Pak Doni kan kita nggak tahu persis apa sebenarnya yang diinginkan. Nah kemudian dia pengen itu minta penjaminan dari pemerintah, pinjaman misalnya gitu ya, pinjamannya mau dijamin oleh pemerintah. Ini ada mekanismenya juga. Ini ada peraturan Menteri Keuangan tahun 2023. Jadi kalau pengen pinjaman dijamin oleh pemerintah terkait dengan fasilitas kereta cepat, itu yang mutusin itu bukannya menteri dan bukan Danantara yang mutusin, ada namanya Komite Kereta Cepat Indonesia Cina. Itu diketuai oleh Menko Perekonomian, anggotanya itu Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan tahun 2023 itu adalah Menteri BUMN. Kalau di sini udah oke setuju, maka dia kasih rekomendasi katakanlah kepada Kereta Api Indonesia. Nah, baru Kereta Api Indonesia ini ngajukan ke pemerintah gitu, dalam hal ini Menteri Keuangan. Nanti Menteri Keuangan bisa bilang, "Oh ya, kamu lewat PII aja, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia," atau langsung negara. Nah, itu baru jadi itu mekanismenya. Agak rumit ya Pak, panjang ini ya. Panjang, itu persoalan tata kelola supaya nggak bisa diputuskan ujuk-ujuk oleh satu orang gitu. Ini kan check and balance gitu ya. Oke. Nah, itu udah disiapkan, tapi nggak bisa kalau misalkan udah diambil aja oleh pemerintah. Ya, pemerintah ngapain ngambil barang yang nggak kepake gitu. Yang inilah istilahnya kita tadi sempat dibilang Pak Heri juga, kita ngambil motor yang lagi mogok gitu ya, seolah bengkel gitu pemerintah kita. Emang betul pemerintah itu tukang ini ya, apa namanya, ketok magic ya, gitu. jadi pemerintah kayak ketempuan atas sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kayak wah ini udah rugi nih, udah jadi masalah nih, bukan diselesaikan dari manajemennya, tapi malah kayak dilemparkan nih ke pemerintah, suruh menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya kayak hutang tadi, pemerintah suruh ngebayarin hutangnya dari APBN. Ya jadi kasihan juga nih bagi pemerintahnya, yang harusnya APBN itu mungkin bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat untuk masalah negara, tapi kalau misalnya dibayar ke situ ya uangnya habis untuk ngebayar hutang tadi gitu ya. Jadi menghambat program pemerintah juga kalau misalnya asal-asalan seperti ini. Ya, kita kalau misalnya tadi opsi mengambil alih aset WUS menjadi milik negara gitu, ataupun misalnya KAI nanggung utang ini sendiri gitu. Nah, dampaknya ke KAI seperti apa? Ya, Bukannya malah jadi kemana-mana gitu? KAI kolab. Udah bukan apa-apa, berarti kolab langsung? Iyalah, kalau KAI disuruh tanggung, sekarang KAI ini, awalnya KAI punya saham itu 51%. Sekarang ini kan karena KAI udah tambah modal, itu sekarang kan sahamnya 58%. Ini pelan-pelan yang lain itu terdilusi kan. Jadi KAI itu akan semakin banyak. Ketika KAI dibiarkan sendiri, kemudian dia harus menanggung beban kereta WUS, yang ketika beroperasi aja sudah merah, kemudian ditambah dengan utangnya. KAI itu yang kemudian itu nanti, KAI itu nggak bisa lagi investasi. Nah ketika KAI lagi tidak punya kemampuan investasi, yang langsung kena dampaknya adalah masyarakat pengguna kereta termasuk komuter lain. Nah ini bisa berpotensi menjadi masalah sosial nih. Dia akan menjadi akan dinamis masalah sosial. Terus bayangin, kita orang yang selama ini udah enak-enak naik gitu ya KRL, tiba-tiba gerbongnya karatan apa segala macam. Atau naik tarifnya misalnya jadi 10.000. Tarifnya naiknya segala macam itu. Oke, jadi memang solusi. Jadi lubangnya dari kereta cepat ini itu sangat besar ya, sehingga ketika mau nutup lubangnya itu ngambil dari yang lainnya ya. Jadi misalnya kereta yang lainnya gitu. Nah, untuk nutup si kereta cepat ini. Ya, jadi bukan memperbaiki kualitas dari pelayanan, tapi si KAI ini keberatan jadinya gara-gara kereta cepat itu. Gitu ya, karena kereta cepat ini tuh masih rugi ya, jadi bukannya menguntungkan tapi malah merugikan. Nah kalau terus merugi tiap tahun, nanti fasilitas lainnya yang udah diurus sama KAI itu mungkin bisa berkurang gara-gara masalah kereta cepat ini gitu. Jadi dana yang harus untuk kereta yang lainnya itu dipindahkan ke kereta cepat gitu ya. Ataupun yang paling bertanggung jawab di sini Danantara dengan berbagai cara yang bisa dilakukan, tapi tidak ujuk-ujuk dengan nambel dengan dividen gitu ya, dengan kreativitas mereka. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri Gunawan, pengamat BUMN sekaligus Direktur Next Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Insight yang luar biasa. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Ya itu ya, mungkin yang bisa kita pelajari berita ini nih, tentang masalah dari kereta cepat yang memiliki hutang yang sangat besar. Ketika masalah swasta ini terus nggak diselesaikan dan pemerintah itu ikut serta, nanti masalahnya itu bukan ke masalah swasta lagi, tapi masalah pemerintahnya. Makanya kan dari Menteri Keuangan ya, Menteri Perubahannya itu bilang nggak mau untuk bayar APBN tadi. Soalnya kayak kok
pemerintah yang jadi ketentuan, padahal kan ini bukan masalah pemerintah harusnya, masalah kayak dari antara ataupun dari masalah swasta. Kenapa ketika rugi atau ada hutang itu masalahnya malah dilemparkan ke pemerintahnya, itu kan? Jadi saling lempar-lemparan jadinya kan, bukan diselesaikan dari akar permasalahannya, tapi malah lempar tanggung jawab saja. Makanya untungnya kayak keputusan dari Pak Menteri Keuangan ini itu sudah tepat ya untuk menolak membayarkan tadi menggunakan APBN, karena ada kebutuhan yang mungkin lebih penting daripada membayarkan hutang saja. Ada masalah investasi, ada masalah program dan sebagainya yang harus dibayarkan menggunakan APBN ini, karena kan banyak tuh ya dari kemarin tuh kayak penghematan, efisiensi ya dan sebagainya gitu lah yang berhubungan dengan negara ini gitu ya. Jadi prioritasnya lah pokoknya yang diutamakan yang mana dulu, bukan untuk membayar hutang tapi untuk menjalankan program negara, yaitu untuk APBN-nya lah. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari masalah di berita ini. Nah, mungkin kalau kalian terkait dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.